pada siang hari ini kita kembali bertemu dengan Kabar Bunda Niken atau kajian bareng Bunda Niken yang pertama kali dilakukan untuk spesial roadshow bersama tim penggerak PKK di Pulau Lombok dengan tajuk berjudul Pernikahan Anak. Pernikahan anak sebagaimana tadi sudah disiarkan dalam video yang barusan, di Indonesia kita menempati posisi kedua terbanyak di ASEAN dan ke-8 di seluruh dunia. Artinya 4,8% dari pernikahan yang terjadi di bawah 17 tahun ini adalah pernikahan anak, atau 1 dari 9 anak di Indonesia melakukan pernikahan dini. Dan dari data yang kita terima dari Dinas kantor agama di wilayah Kakanwil Agama di wilayah Nusa Tenggara Barat, diperoleh informasi bahwa selama 2 tahun terakhir terjadi peningkatan pada pernikahan anak akibat pandemi COVID-19. Tentu efek-efek pandemi ini tidak ingin kita rasakan saat ini, karena apa yang terjadi saat ini akan sangat besar efeknya di kemudian hari. Dan hari ini kita akan membahas mengapa terjadi pernikahan anak tersebut, apa akibatnya, dan khususnya kami berada di Kabupaten Lombok Utara untuk membahas apa efek yang terjadi akibat pernikahan anak ini kepada stunting yang memang di Kabupaten Lombok Utara cukup banyak terjadi. Bersama kami telah hadir beberapa narasumber, yaitu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Utara. Selamat siang Ibu. Kemudian dari perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara dan juga dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara, beserta beberapa lembaga swadaya masyarakat, forum anak, dan beberapa narasumber yang lain. Tentu kita harapkan pembicaraan kita dan diskusi kita hari ini akan bisa memberikan alternatif solusi untuk membantu memecahkan masalah pernikahan anak ini dan implikasinya terhadap stunting yang ada khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Untuk pertama-tama mungkin kita akan bertanya ya kepada narasumber di sebelah kanan saya, yaitu perwakilan dari Dinas Sosial ya. Apakah benar gitu ya kalau terjadi pernikahan anak itu akibat masalah ekonomi, Pak? Ini kan Dinas Sosial ya, Dinas Sosial biasanya berkaitan dengan kesejahteraan. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bunda Niken, izinkan saya menyampaikan beberapa data Bapak Ibu sekalian. Bahwa di Kabupaten Lombok Utara data kasus pernikahan anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kami mencatat tahun 2020 terjadi 62 kasus. Tahun 2021 sama 62 kasus. Dan tahun 2022 ingat baru sampai bulan Juni kami sudah mencatat 27 kasus anak. Kasus anak ini Bapak Ibu sekalian, ini yang bermasalah. Ini yang tercatat di Dinas Sosial. Tetapi Badan Pusat Statistik catat bahwa angka pernikahan anak di KL itu mencapai 21,23%. Sangat tinggi ya. Bahkan Dinas Kesehatan juga mencatat ada 172 pasangan remaja memeriksakan kehamilannya di rumah sakit di usia remaja. 172 orang tahun 2021 dan 2022 memeriksakan kehamilannya di puskesmas yang ada. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa terjadi pernikahan anak yang luar biasa di Kabupaten Lombok Utara. Nah, penyebabnya adalah semata-mata bukan hanya ekonomi Bunda Niken. Ini khusus kasus di Lombok Utara Bapak Ibu sekalian. Kami mencatat ada 2 faktor utama yang menyebabkan pernikahan anak. Yang pertama adalah keluarga yang broken home. Keluarga yang bercerai-berai. Anak yang banyak dititipkan di neneknya, di kakeknya, ibunya ditinggal ke Malaysia, ke Saudi Arabia, bapaknya ada di Kalimantan, dan anaknya dititip di neneknya. Itulah yang kami tangani, dan itulah paling banyak penyebabnya yang kita lihat. Walaupun kita berbicara secara global bahwa faktor ekonomi, sosial, budaya memang salah satu faktor. Tetapi yang kami lihat di Lombok Utara adalah
bahwa sebagian besar kasus pernikahan anak itu terjadi pada keluarga yang broken home. Yang kedua yang kami tangani Bunda Niken adalah karena pengaruh media sosial. Beberapa anak yang kawin dini ini adalah setelah kita tanya Bapak Ibu sekalian, ternyata baru kenal di Facebook. Ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, liburan Lebaran Topat kemarin ada 7 kasus pernikahan anak dalam 1 minggu. Ya. Dan itu rata-rata penyebabnya adalah media sosial. Kenalan lewat Facebook, berjumpa ketemu di suatu tempat, ya, dan terjadilah yang di pernikahan dini ini. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, di samping itu juga kami mencatat memang betul tadi apa yang disampaikan bahwa sebagian besar juga ada akibat ya dari masih rendahnya pendidikan kita, ya. Ada juga dari keinginan sendiri karena ingin merubah ekonominya. Karena mereka tinggal bersama neneknya yang tidak mampu, maka mereka ingin menikah dengan alasan supaya meningkatkan ekonomi keluarga, pendapatan keluarga. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran kita Bapak Ibu sekalian. Ternyata ya media sosial ini menyumbang peranan yang cukup besar di dalam pernikahan anak ini. Nah bagaimana kita menyikapi, saya kira itu adalah tergantung kita. Karena menggunakan media sosial ini adalah tergantung yang menggunakannya siapa. Ya. Sehingga kami di Dinas Sosial, PPPA, ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memastikan ketika anak kita di luar Bapak Ibu sekalian, minimal 3 hal tentang anak kita harus kita ketahui. Minimal 3 hal ketika anak kita di luar rumah. 1, anak kita sedang di mana. Kita harus tahu anak kita lagi di mana. Yang kedua, anak kita bersama siapa. Nah untuk memastikan anak kita bersama siapa, minimal Bapak Ibu, terutama ibu-ibu harus memiliki nomor HP dari teman anak kita. Minimal 3 orang. Supaya mudah kita cross check, oh ya anak saya bersama ini. Dan selanjutnya adalah anak kita sedang apa. Tapi itu kan di luar Bapak Ibu sekalian. Bisa saja anak sekarang, saya mengatakan di rumah belajar kelompok. Tetapi kan kita temukan di tempat hiburan. Kita temukan di tempat-tempat wisata. Bulan puasa kemarin Bapak Ibu sekalian, kami dari Dinas Sosial ikut bersama Pol PP untuk melakukan sweeping, melakukan pemantauan. Ternyata di jam sekolah banyak kita temukan anak-anak kita ada di tempat wisata. Malam hari kita temukan anak-anak kita di atas jam 12 masih nongkrong di tengah jalan. Inilah bentuk keperhatian kita Ibu Niken, mudah-mudahan inilah menjadi pelajaran kita semua. Yang jelas angka pernikahan anak ini sekarang sudah 27, baru setengah, belum setengah tahun gitu. Baru 6 bulan sudah meningkat luar biasa. Nah inilah mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan mari kita bersama ya. Tidak bisa hanya Dinas Sosial PPPA, PKK, tapi semua kita. Karena ini adalah akibat dari berbagai macam masalah yang melilit anak-anak kita yang ada di Lombok Utara. Saya kira itu Bunda Niken, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak. Ini saya ingin menambahkan juga nih, kami mendapat informasi dari internet ya. Ada 1.840 anak berstatus anak ibu. Artinya tidak jelas bapaknya siapa sehingga berstatus anak ibu yang terdaftar di Dukcapil Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 ya. Ini 1.840 Pak. Ini jumlahnya lebih besar daripada jumlah pernikahan anak tadi ya. Jadi ini jumlah anak yang tidak memiliki ayah ya, yang cuma dalam akte kelahirannya cuma ada nama ibunya saja ya. Artinya ini dampaknya sangat besar. Ini mengindikasikan sebuah masalah besar di belakangnya dan sebuah masalah besar yang harus kita hadapi bersama ke depannya gitu ya. Di belakangnya berarti adanya anak-anak ya yang menikah, ada pasangan yang ternyata tidak berada di dalam catatan perkawinan ya, dan ada kasus di mana ada remaja hamil sehingga anak-anaknya dicatat sebagai anak ibu ya. Nah ini juga sebuah kenyataan juga ya yang harus kita hadapi, bahwa ke depan memang kalau kita tidak melakukan sebuah tindakan yang
nyata yang secara bersama-sama yang cukup masif, dikhawatirkan ini akan semakin membesar ya jumlah dan akibat dari kejadian seperti ini. Sebelumnya mungkin sebagai break kita ingin melihat overview. Jadi tadi ada disinyalir bahwa pernikahan anak ini akan mengakibatkan stunting ya. Tadi dikatakan bahwa WHO pun mengatakan bahwa sebagian besar dari kasus stunting di Indonesia diakibatkan oleh pernikahan anak. Ini salah satu akibat ya. Jadi pernikahan anak yang terjadi tadi akibatnya banyak, multi faktor, dan salah satunya adalah kasus stunting ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pernikahan anak ini bisa membuat efek stunting ini terjadi? Mari kita sama-sama simak video berikut sini. Sebelumnya kita telah membahas bahwa pernikahan usia muda dapat memicu kelahiran anak stunting. Hari ini kita akan membahas bagaimana pernikahan di usia muda dapat memicu kelahiran anak stunting. Pernikahan di usia muda, terutama yang terjadi pada kelompok remaja, dapat memicu kelahiran anak stunting karena aspek fisik dan fisiologis orang tuanya belum matang. Sehingga apabila terjadi kehamilan, akan terjadi kehamilan yang berisiko. Disebut kehamilan berisiko karena yang pertama, organ reproduksi ibu yang masih remaja belum siap untuk memiliki anak. Salah satunya, panggul perempuan di bawah usia 19 tahun cenderung tidak cukup lebar untuk dapat melahirkan seorang bayi. Yang kedua, kebutuhan gizi bayi di dalam kandungan tidak tercukupi secara maksimal. Hal ini karena ibu masih dalam masa pertumbuhan, sehingga zat gizi yang masuk digunakan untuk mencukupi pertumbuhan ibu terlebih dahulu. Yang ketiga, baik ibu maupun ayah yang masih remaja bisa jadi belum memiliki kesiapan pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, kehamilan ini juga sangat beresiko bagi ibu, seperti perdarahan pada saat kehamilan dan persalinan, tulang berhenti tumbuh pada saat hamil, bahkan hingga kematian ibu. Oleh karena itu, pernikahan di usia muda tidak disarankan jika memang pasangan muda belum siap. Secara fisik dan psikologis, anak-anak yang masih berada di bawah usia 19 atau 18 tahun ini belum cukup siap untuk menjadi seorang parents atau orang tua dari anak-anak selanjutnya ya. Di sini kita sudah hadir narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara ya. Mungkin Ibu bisa mendukung. Sebenarnya seberapa besar gitu ya pengaruh dari pernikahan dini ini kepada stunting ya. Kalau kita lihat di Indonesia saja, ini kasus Indonesia ya, itu 43% kasus stunting itu terjadi pada orang tuanya atau ibunya berusia 14 atau 15 tahun. Jadi pernikahan pada usia 14 atau 15 tahun itu hampir 50%-nya pasti anaknya stunting ya. Hampir pasti gitu ya. Untuk yang semakin tinggi usianya 16-17 tahun itu hampir 23% ya. Jadi memang semakin muda ya anak kita menikah gitu ya, maka probabilitas stunting itu semakin besar ya. Tadi bahkan yang untuk usia 14-15 tahun itu hampir 50%-nya itu dipastikan anaknya stunting ya, karena ketidaksiapan fisik dan ketidaksiapan secara psikologis. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan kepada kita semua bagaimana ini kasus stunting di Kabupaten Lombok Utara ya. Kabupaten Lombok Utara saat ini didera oleh kenyataan bahwa stunting banyak sekali terjadi, terutama dalam 2 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Dan bolehkah kita bertanya apakah ini juga disebabkan oleh pernikahan anak? Silakan Ibu. Terima kasih Bunda Niken, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Mungkin tadi kita sudah banyak mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Bunda Niken. Terkait dengan stunting yang ada di Kabupaten Lombok Utara, untuk diketahui bahwa angka stunting kita, mohon maaf mungkin NTB KLU tertinggi.
Jadi kita mulai memang di tahun 2020 itu kita memiliki kasus stunting itu sekitar 33%. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 itu ada di angka 27%, dan saat ini kondisi kita di tahun 2022 ini sudah kita mampu menurunkan sampai mencapai angka 26%. Jadi kalau kita melihat secara absolut di Lombok Utara sekitar 6 ribuan anak-anak kita adalah stunting. Nah kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana, apa kaitannya stunting dengan pernikahan dini? Sangat banyak. Kalau kita melihat pernikahan dini, berarti kalau kita berbicara di kesehatan adalah yang kita lihat adalah kehamilan di usia di bawah 18 tahun. Seperti apa kondisinya? Saat ini angka yang ada itu adalah sekitar 403 balita anak-anak kita yang menikah di usia di bawah 18 tahun. Dengan kondisi seperti apa? 10% dari anak-anak yang menikah di usia di bawah 18 tahun itu adalah dengan menderita kurang darah atau anemi. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana progresnya nanti terhadap anak-anak kita dilahirkan? Kemarin kita melakukan penelitian atau survei kecil-kecilan, ternyata 20% stunting itu disebabkan oleh bayi yang lahir berat badan, lahir rendah. Kalau kita melihat dengan pernikahan di usia anak itu sangat berpotensi. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Daniken bahwa perkawinan di usia anak secara psikologi memberikan dampak. Dampak apa? Dampaknya adalah ketidaksiapan daripada anak-anak itu menjadi seorang ibu. Bagaimana dengan pola asuhnya? Sudah pasti mereka tidak akan mampu memberikan pengasuhan yang baik. Sehingga siapa yang memegang peranan? Ternyata neneknya lah yang memegang peranan. Yang seperti kita ketahui bahwa barangkali ini di dalam tanda kutip neneknya untuk belum memiliki pengetahuan sepenuhnya terkait dengan pengasuhan. Demikian juga dengan pemberian MPASI-nya. Tidak mungkin mereka akan memberikan MPASI dengan baik. Demikian juga dengan ASI-nya. ASI sudah pasti karena lebih banyak diasuh oleh neneknya sehingga tidak ya, jadi kemungkinan akan diberikan ASI oleh neneknya. Nah kemudian dampak apa lagi? Itu secara psikologi. Dengan dampak biologinya seperti apa? Anak di bawah usia 18 tahun belum memiliki kematangan organ reproduksi atau organ di dalam rahimnya. Bahasa kita, rahimnya. Mereka belum memiliki. Kematangan itu terjadi di usia 21 tahun sampai 35 tahun. Artinya kalau dia menikah di bawah 18 tahun, janinnya tidak akan pernah berkembang dengan baik. Karena organ reproduksinya atau tempat bayinya untuk dibesarkan itu belum sempurna. Kemudian apa lagi yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anak itu karena usia di bawah 18 tahun dia masih mengalami tumbuh kembang. Kalau dia tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai sehingga akan terjadi perebutan zat gizi antara si ibu untuk tumbuh kembangnya dan janin yang dikandung. Jadi itulah yang menjadi permasalahan kita. Nah, bagaimana dengan kondisi kita di Kabupaten Lombok Utara setelah kita melihat hasil survei yang kita lakukan? Ternyata anak-anak itu lebih banyak kalau kita melihat angka-angka itu tadi BBLR hanya 20%. Kemudian rata-rata pendidikan orang tuanya cukup, bahkan ada mohon maaf anak PNS yang stunting Ibu. Jadi itu mohon maaf sekali kami sampaikan hal ini, artinya kami harus mengambil kesimpulan ternyata yang menjadi penyebab stunting itu adalah lebih kepada pola asuh. Apa kaitannya dengan pernikahan dini? Sudah pasti disampaikan tadi bahwa pada pernikahan dini secara psikologi mereka belum siap. Sehingga sebagian besar anak-anak kita akan diasuh oleh neneknya. Jadi itu mungkin yang kami sampaikan. Silahkan kami kembalikan. Sedikit Ibu, stunting itu apa sih? Mungkin ada sebagian orang yang apa sih stunting? Apa pendek itu stunting gitu ya? Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Ini kebetulan hadir Bapak Ibu-ibu kepala desa, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK. Jadi untuk diketahui bahwa stunting itu adalah kalau kita
kalau kita melihat stunting itu adalah terjadi akibat kekurangan gizi bagi anak-anak kita dalam waktu yang cukup lama. Nah sekarang kalau dia sudah cukup lama, dimulai sejak kapan? Itu terjadi dimulai saat masih di dalam kandungan. Barangkali ibu-ibu sudah tahu ketika posyandu, kenapa kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada ibu hamil itu adalah tujuannya ketika nanti dilahirkan anak-anak tidak menjadi balita stunting atau bayi-bayi stunting. Dimulai dari mana? Ternyata dimulainya dari bayi berat badan lahir rendah tadi. Jadi yang dilihat pada stunting itu adalah nanti dilakukan pengukuran tinggi badan dibandingkan dengan usianya. Siapa yang menentukan? Kami punya tim di puskesmas. Itu nanti bisa kita diskusikan di posyandu keluarga yang ada. Jadi kita memiliki nanti di dalam pelaporan kita itu ada nanti istilahnya EPPGBM, elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nanti ketika balita kita dilakukan pengukuran tinggi badan, hasilnya akan diinput di dalam EPPGBM, kemudian akan keluar hasilnya. Apakah dia stunting atau normal? Apa dampaknya stunting? Kalau kita melihat dampaknya stunting selain ukuran tubuh lebih kepada kecerdasan. Jadi jangan kita berpikir hanya ukuran tubuh saja yang diperhatikan. Ternyata tidak. Walaupun saat ini kita masih melakukan intervensinya hanya melihat ukuran tubuh, belum kita melihat pada kecerdasannya. Tapi itu sangat berpotensi nanti akan menciptakan generasi-generasi yang salah pada anak-anak kita nantinya. Jangan salahkan nanti kita akan tidak mampu bersaing dengan anak-anak yang ada di luar sana. Kenapa? Karena kondisi kita di saat ini di Kabupaten Lombok Utara masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Jadi itu. Nah kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau faktor keturunan ibu? Faktor keturunan, ibunya pendek, bapaknya pendek hanya memberikan kontribusi 20% terjadinya stunting. Artinya, walaupun bapaknya pendek, ibunya pendek, yang penting nanti di dalam pola asuh dimulai dari sejak hamil, ibu mendapatkan pelayanan yang sesuai, melakukan pemeriksaan 9 kali selama kehamilan, mendapatkan tablet tambah darah 270 tablet selama kehamilan, dilakukan pemeriksaan, kemudian mendapatkan pemeriksaan USG, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian ada pemeriksaan hepatitis dan penyakit menular lainnya atau triple eliminasi, atau termasuk juga penyakit, mohon maaf, jenis yang penularannya melalui hubungan seksual. Kemudian apa lagi? Dan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Bagaimana nanti setelah lahir? Tolong dilakukan inisiasi menyusu dini. Jadi bayi begitu lahir, jangan dulu buru-buru dibersihkan, diletakkan di perut ibu, kemudian mencari payudara ibunya sendiri. Apa langkah selanjutnya? Diberikan ASI secara eksklusif atau hanya diberikan ASI saja tanpa makanan atau minuman lain selain ASI. Sehingga nanti anak-anak kita akan menjadi sehat. Begitu 6 bulan, lanjutkan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun. Itulah yang kita sebut dengan 4 standar makanan emas pada bayi dan balita. Mungkin itu ibu-ibu yang hadir di sini, semoga semua yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat. Karena apa? Karena harapan kita, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK di sini adalah ujung tombak kita di bawah. Kami tenaga kesehatan tidak akan mampu berbuat banyak tanpa bantuan daripada ibu-ibu semua. Karena yang kami tahu ibu adalah langsung berhubungan dengan masyarakat atau terjun langsung di masyarakat. Demikian juga dengan generasi-generasi kita yang hadir di sini, generasi muda. Jadi adik-adik ini adalah menjadi cikal bakal nanti apalagi ini yang putri menjadi cikal bakal menjadi ibu hamil. Jadi apa yang kita sampaikan sehingga bisa diterapkan, kemudian disebarluaskan kepada teman-temannya semua. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Selanjutnya kita akan bertanya ke Ibu yang
yang luar biasa. Di samping saya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara, Ibu Galuh, dari Tim Penggerak PKK. Ya, tadi hadir di sini juga bersama kita para ketua tim penggerak PKK desa yang menjadi pionir-pionir penggerak PKK di seluruh desa di KLU. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan nih oleh ibu-ibu tim penggerak PKK ya? Apa saja program yang ada di tim penggerak PKK yang bisa membantu menangani masalah pernikahan anak dan bisa membantu menangani masalah stunting? Mungkin Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Dan ini tidak hanya di Kabupaten Lombok Utara ya Bu ya, ini juga mudah-mudahan bisa di kabupaten yang lain ya, terutama di Pulau Lombok di mana angka pernikahan anak ini menjadi perhatian kita semua ya. Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat itu semua menjadi concern ya terhadap masalah pernikahan anak ini, dan kita akan belajar juga dari Lombok Utara bagaimana kira-kira kita bersama-sama membantu. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Niken, ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada hari ini, khususnya bagi tim penggerak PKK Kabupaten dan Desa. Jadi sudah banyak kita mendengar tadi uraian-uraian tentang stunting yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Jadi di sini kita sebagai tim penggerak PKK punya peran penting ya sebagai mitra kerja pemerintah. Jadi program-program yang akan kita laksanakan nantinya baik itu di kabupaten PKK Kabupaten Lombok Utara ataupun yang dari desa ataupun kecamatan itu, jadi programnya itu paling tidak dari kabupaten kemudian di kecamatan dan desa itu kita bisa kita sinkronkan ya, terutama tugas-tugas kita di masing pokja. Tadi kalau sudah kita memahami tentang stunting ini ya, akibat dari apa tadi sudah banyak dijelaskan. Jadi paling tidak ini merupakan bekal kita untuk bisa estafetkan ke masyarakat di desa kita masing-masing. Di masing-masing pokja itu sudah mempunyai tugas masing-masing ya. Jadi kalau di pokja 1 itu untuk pemantapan pola asuh anak ya. Mungkin dari pengetahuan yang diperoleh, entah itu dari masukan-masukan hari ini yang kita peroleh ataupun nanti dengan sumber-sumber yang lain, mungkin bagaimana pola asuh anak yang baik itu nanti disampaikan oleh para kader yang ada di desa ibu masing-masing. Jadi keinginan kita ibu-ibu yang ada di desa ujung tombak ya di Dasawisma itu paling tidak itu menangani 10 kakak yang harus didampingi oleh 1 kader ya. Jadi nanti bisa memberikan arahan-arahan bagaimana pola asuh anak yang baik. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sopan santun dan lain sebagainya, itu tugas di Pokja 1. Jadi dengan bekal anak-anak yang kita berikan ya, mungkin masa remaja ibu-ibu yang ada di Pokja 1 itu perlu dibekali. Sebab kalau kita melihat sekarang memang dilema ya, anak-anak yang sekarang ini dengan adanya HP ya. Jadi semua kita pasti tahu dari kenalan ya, kemudian chatting-chattingan ya, dan seterusnya ya. Mungkin kalau kita sudah memberikan pemahaman tentang bagaimana tidak menjadi tabu barangkali kalau pemahaman seks ya, anak-anak yang sudah remaja, mungkin kita dari hati ke hati ya kepada anak kita, mungkin itu perlu diberikan pemahaman ya. Jadi
Pokja 1 itu punya peran seperti yang saya sampaikan tadi itu, sehingga nanti para orang tua yang ada di bawah dalam 10 kakak di Dasawisma yang membawahi 10 kakak itu, paling tidak kita memberikan pemahaman seperti itu. Misalnya di dalam keluarga, ya, masih kecil sekarang ini kita sudah tahu kalau anak-anak kita itu karena ibunya mungkin repot, sibuk, malas, ya. Apa yang menjadi untuk mengalihkan perhatian anak-anak supaya tidak rewel? Dikasih HP, ya, HP. Nah, itu paling tidak anak-anak itu sejak dini sudah tahu, sudah melihat, ya. Yang kita khawatirkan kan nanti anak-anak yang sudah melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat, itu sudah bisa dilihat. Lebih-lebih lagi kalau misalnya anak-anak yang sudah remaja, ya, itu betul-betul kita wanti-wanti supaya tidak sampai dilepas begitu saja. Karena kita khawatir, ya, anak-anak sekarang mungkin jauh lebih pandai menggunakan HP daripada kita orang tuanya, ya, sehingga nanti hal-hal yang tidak kita inginkan itu akan bisa mempengaruhi mereka, ya. Terus yang untuk ke Pokja 2 mungkin dengan pendekatan keluarga, ya. Jadi kita meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam keluarga itu dengan meningkatkan jenis dan mutu kader, meningkatkan pengetahuan PKK dan kekompakan PKK di Dasawisma melalui penyuluhan dan orientasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dasar. Jadi perlu kita memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pendidikan dasar itu sangat perlu, ya, baik laki-laki maupun perempuan itu sama haknya untuk bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi untuk Pokja 2 untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat melalui kader-kader kita yang ada di Dasawisma itu tentunya beragam macam yang bisa disampaikan kepada orang tua untuk bisa misal membimbing anak-anaknya. Di samping kita sendiri juga bisa berpartisipasi, ikut berperan serta, ya, seperti yang kita lihat tadi, mungkin dengan ragam pangan non beras bisa diberikan keterampilan sehingga para remaja kita punya kesibukan, ya. Jadi kalau sudah punya kesibukan, mereka tidak mempunyai pikiran yang tidak untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Lebih-lebih anak-anak remaja sekarang ini, ya, kalau misalnya tidak menjadi perhatian kita orang tua, kita kadang-kadang miris, ya. Kemana anaknya juga tidak tahu, ya, kapan pulangnya juga tidak tahu, ya, karena memang tidak mempunyai keinginan orang tua untuk bisa fokus kepada anak-anaknya, sehingga dia tidak di rumah pun tidak tahu dia berada di mana. Sama halnya dengan misalnya kalau pendidikan anak-anak kita, orang tua biasanya kalau ayamnya tidak pulang sampai maghrib pasti sibuk. Tapi kalau anaknya tidak pulang, tidak sibuk dia, padahal mungkin pada saat itu harus mengaji bagi yang beragama Islam, ya. Kemudian apa? Jadi anaknya kapan pulang, apakah belum mandi dan lain sebagainya, orang tuanya tidak tahu. Itulah sebabnya, makanya mungkin nanti dari Pokja 2, ini kader-kader PKK yang ada di Pokja 2 itu mungkin akan menjadi perhatian dari ibu-ibu, turun pembinaan kepada masyarakat, ya, sehingga anak-anak kita tumbuh kembangnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang di Pokja 3 itu kami mengharapkan untuk mendorong terciptanya lapangan atau kesempatan kerja di bidang jasa, sandang, pangan, dan perumahan. Mungkin yang tadi sudah saya sampaikan, paling tidak keterampilan bagi anak-anak remaja yang ada di keluarga itu mungkin bisa kita berikan melalui Pokja 3 dengan memberikan keterampilan membuat kue ataukah kerajinan-kerajinan yang lain, sehingga mereka mempunyai kesibukan tersendiri, sehingga mereka tidak memikirkan hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan, ya. Sehingga misalnya
anak-anak remaja yang misalnya kalau ada posyandu keluarga di sana mungkin bisa kita memberikan arahan-arahan bagaimana mereka membuat kelompok dan lain sebagainya, tapi dengan catatan pendampingan dari masing-masing kader kita yang ada di bawah, terutama yang untuk bertanggung jawab pada minimal 10 kakak dalam satu kelompok dasawisma itu ya bisa terawasi ya. Jadi apa yang menjadi harapan dari orang tua juga ya, supaya anak-anaknya bisa mempunyai keterampilan, mungkin dengan adanya kita memberikan kita turun pembinaan, memberikan sesuatu, memberikan pengetahuan bagaimana supaya bisa berkegiatan yang positif, supaya bisa mungkin menghasilkan segala sesuatu ya, yang bisa mungkin akan sedikit menambah penghasilan, mungkin itu termasuk salah satu dari tugas kita di Pokja 3. Kemudian untuk rumah sehat itu sangat perlu ya, sebab hubungannya dengan stunting ya, terutama tadi kalau kita mempunyai anak bayi dengan lingkungan rumah yang tidak sehat juga termasuk mungkin akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak-anak ya. Jadi lingkungan sehat dari diri kita sendiri ya, dari keluarga dan diri sendiri, keluarga, lingkungan itu akan membawa juga kepada stunting tadi ya, paling tidak mempunyai pengaruh ya. Dengan lingkungan yang sehat tentunya maka anak-anak juga akan bisa sehat ya. Kemudian kita dengan Kepokja 4 itu mengembangkan dan membina pelaksanaan kegiatan posyandu keluarga. Sekarang ini sudah kita diharapkan di Nusa Tenggara Barat ini sudah 100% harus posyandu keluarga ya. Itu dalam kuantitas ya, kualitasnya tentu tergantung dari kita juga ya, sebab ini kesempatan satu-satunya mungkin yang berhubungan dengan para remaja dengan untuk menghindari pernikahan dini itu, mungkin di posyandu keluarga itu bisa kita melakukan pendekatan-pendekatan ya. Kalau memang tidak ada pada saat posyandu itu dilaksanakan, maka kita mungkin bisa bekerja sama nantinya bagaimana untuk bisa melakukan posyandunya. Nanti mungkin anak-anak yang ada di lingkungan posyandu yang bersangkutan, nanti kita bisa mungkin menjemput bola untuk anak-anak di sekolah. Mungkin itu saya pernah mendiskusikan juga dengan Dinas Kesehatan, barangkali seperti itu. Jadi pada saat posyandu itu berlangsung, anak-anak kan masih di sekolah. Jadi kalau bisa mungkin anak-anak yang kita mendatangi ya, kita sudah punya data, kader sudah punya data, sehingga nanti bisa mendatangi mungkin sekolah-sekolah dengan bekerja sama tentunya dengan para guru yang ada di sekolah-sekolah yang bersangkutan mungkin. Kemudian kita mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan program KB agar tercapai generasi yang sehat, cerdas dan tangguh. Jadi semboyan 2 anak cukup ya, dengan kita memberikan pemahaman, tidak melarang kita mungkin mau mempunyai anak lebih dari 2, tapi dengan catatan mungkin anak-anak kita akan hidup dengan kualitas ya, kualitas manusia. Jadi yang cerdas. Kemudian bagi ibu-ibu tentunya akan berakibat juga kalau misalnya menjarangkan kehamilan itu akan sempat juga mengurus diri sendiri, akan menjadi sehat ya, sehingga nanti anak-anak kita juga bisa kita dampingi ya, sehingga keinginan kita untuk untuk program KB ini juga bisa terlaksana. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bunda. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Jadi ada beberapa program PKK tadi yang sudah disebutkan dan disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara. Intinya dari Tim Penggerak PKK yang diharapkan adalah pendampingan ya. Jadi bagaimana kita mendampingi warga masyarakat kita yang kira-kira di usia atau di masa-masa rawan ya.
kalau misalnya di warga masyarakat itu kan ada anak-anak, ada remaja, ada ibu muda, ada lansia. Nah, kalau untuk berkaitan dengan masalah stunting ini yang menjadi perhatian kita itu tentu saja anak-anak remajanya ini ya. Remajanya kita harus pastikan di desa kita ini mereka paham atau tidakkah dengan masalah perkawinan anak, dengan masalah stunting gitu ya. Dan kalau memang sudah ada yang menikah, ini juga harus dikawal ya. Dari awal sejak menikah ada ibu-ibu PKK yang mendampingi kalau bisa Bu. Jadi ibu-ibu PKK-nya nih yang tahu siapa yang habis menikah nih. Nah ini mulai diawasin ya. Artinya kondisinya ibu hamil tadi sudah dikatakan sebenarnya pemerintah melakukan pelayanan maksimal terhadap ibu hamil. Nah dipastikan dia harus hadir ke posyandu, dipastikan dia ikut kelas-kelas di posyandu sehingga memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk bisa menjadi orang tua yang baik ya. Kita cukupkan dulu segmen awal pada kabar Bunda Niken pada hari ini. Nanti kita akan masuk ke segmen kedua dengan narasumber yang lebih bervariasi di segmen kedua. Ya, kita kembali lagi. Ibu-ibu izinkan saya membaca sebuah pantun, tolong dikasih cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Sulawesi Utara, mengunjungi wisata Bunaken. Kami datang ke Lombok Utara untuk belajar di kabar Bunda Niken. Iya, alhamdulillah hari ini bersama kita juga hadir perwakilan dari anak-anak ya. Ada Forum Anak Kabupaten Lombok Utara. Siapa namanya? Arniati ya. Kemudian ada Forum Anak dari Desa Tegalmake serta contoh Tegalmajan ya, dan contoh sebuah remaja sukses ya namanya Abai ya. Mungkin kita panggil satu-satu ya. Mereka bisa menceritakan kepada kita perspektif pernikahan anak itu yang terjadi ini seperti apa. Mungkin bisa cerita ya teman-teman mereka yang selama ini sudah melakukan pernikahan dini. Itu kenapa? Pernah diajak ngobrol nggak? Kenapa mereka mau dan sekarang bagaimana kondisinya ya? Mungkin bisa maju tiga-tiganya sekalian. Satu dari Forum Anak, satu lagi dari Forum Anak Tegalmaja sama Abai ya. Silakan. Bapak berdiri di sini di depan saya. Ya. Ya. Izin Bunda Niken, ternyata kita juga ada majelis kerama adat nanti hadir bersama kita. Kita dari anak-anak dulu, silakan. Ini yang pelaku utama nih Pak, pelaku utama dari kegiatan kita pernikahan anak ya. Silakan diceritakan nih. Mas Abai ya, Mas Abai mungkin bisa cerita ke saya, perkenalkan diri dulu, kemudian sekarang aktivitasnya apa dan bisa menyampaikan ya ke kita semua ya. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Bunda Niken atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Akbar sebenarnya, tapi biasa dipanggil Abai gitu. Nama lapangannya Abai gitu. Ya, Abai. Ya, jadi terkait dengan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara. Nah, jadi kalau menarik sebuah kisah gitu dari awalnya dulu, sebenarnya saya juga dari Forum Anak awalnya gitu. Dari Forum Anak sejak tahun 2000, kalau tidak salah 2013 sampai sekarang gitu. Nah, namun posisinya bukan sebagai Forum Anak anggota, tapi sekarang sudah menjadi fasilitatornya teman-teman gitu buat adik-adik gitu. Kondisi pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara, sempat kami mengadakan mini riset lah Bunda bersama dari Dinas Sosial juga. Kebetulan kan Forum Anak ini naungannya di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KLU gitu, khususnya dalam bidang perlindungan perempuan dan anak gitu. Nah, mini riset dulu itu sempat kami lakukan bersama juga dengan dari LPA KLU, LPA NTB juga gitu. Nah, jadi kami mengambil sampel 10 desa gitu dari 43 desa di KLU gitu. Nah, dari mini riset itu
kami dapatkan juga ternyata pernikahan usia anak itu ternyata lebih cenderung akan akan terjadi pada anak perempuan gitu dari hasil mini riset itu gitu. Nah, dan juga kenapa mereka memilih menikah, faktor-faktor penyebabnya juga sudah disebutkan tadi sama Pak Kadis, khususnya tadi kebanyakan mereka itu tinggal bersama neneknya gitu. Nah, bersama neneknya dan juga sebagian besar itu mereka tinggal di pelosok-pelosok gitu. Nah, kalau sekarang sih Forum Anak alhamdulillah mungkin sedikit memberikan perubahan gitu buat angka pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara gitu. Sekarang juga Forum Anak sudah tercatat, mungkin Forum Anak Desa sudah ada sekitar 20-an kalau tidak salah di KLU gitu. Nah, mungkin nanti mumpung ibu-ibu ketua PKK desa nih kalau memang ingin berkegiatan bisa nanti hubungin Forum Anak Desanya bila ada gitu. Kalau memang belum ada, mari kita buat bersama gitu. Kalau mau minta tolong nanti bisa juga hubungin saya buat membentuk Forum Anak Desa gitu. Ya, Ya, mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Abah ya. Kita serahkan mic-nya ke selanjutnya. Oke. Mas Jopan ya. Mana Mas Jopan? Ya, silakan Mas Jopan. Mungkin mewakili Ketua Forum Anak Desa. Ya, Tegalmaja. Silakan Mas Jopan. Selamat siang ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Jopan Prayuda. Alamat Desa Tegalmaja. Baik, di sini saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya di Forum Anak. Saya bergabung di 3 Forum Anak, yaitu kabupaten, kecamatan, dan desa. Di desa saya menjabat sebagai ketua Forum Anak. Di kecamatan saya menjabat sebagai sekretaris, dan Forum Anak kabupaten saya menjabat jadi anggota. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pernikahan di usia anak. Kita disebut anak dari usia dalam kandungan sampai dengan 18 tahun kurang 1 hari. Jadi belum dikatakan anak. Jadi jika belum 19 berarti belum dikatakan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa minimal anak laki-laki dan perempuan yang boleh menikah adalah 19 tahun. Jadi kita juga meminta kepada ibu-ibu semua supaya banyak yang saya ketahui bahwa pernikahan anak itu disebabkan karena paksaan orang tua, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Di Desa Tegalmaja dan teman-teman anggota Forum Anak Desa Tegalmaja, kita pergi bersosialisasi ke 3 tempat. Tujuan kami sosialisasi adalah untuk memperluas wawasan teman-teman yang belum mengetahui tentang pernikahan di usia anak. Dikarenakan di Desa Tegalmaja banyak anak yang menikah di usia dini. Mereka juga belum tahu dampak yang terjadi ketika melakukan pernikahan di usia anak. Kemudian banyak teman-teman yang meminta ikut gabung dalam kegiatan Forum Anak. Dikarenakan katanya mereka mau menambah wawasan, mau menambah pengetahuan, serta juga mereka agar berani berbicara tampil di depan orang banyak.
Jadi saya sebagai ketua forum anak sangat bangga dengan mereka bahwa mau ikut bergabung dalam forum anak tersebut. Karena forum anak adalah merupakan sebagai pelopor dan pelapor. Itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari Forum Anak KLU, silakan. Sebutkan namanya dulu ya, Mas. Cek. Perkenalkan, nama saya Galang Adinul Haq, menjabat sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 dan 2023. Baik, untuk terkait dengan pernikahan anak di wilayah Kabupaten Lombok Utara sudah dijelaskan sama Kak Abai sama Kak Jopan. Mungkin saya lebih memaparkan terkait dengan program Forum Anak Kabupaten Lombok Utara, di mana itu berkaitan juga dengan pernikahan anak. Kita di Forum Anak juga sebagai pelopor dan pelapor menggencarkan apa itu akibat pernikahan anak, apa itu kekerasan. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimana kita lebih mencegah pernikahan itu. Karena teman-teman ini butuh edukasi, kemudian referensi yang positif. Itulah yang menyebabkan pernikahan itu terjadi, stunting itu terjadi, kekerasan itu terjadi. Karena mereka belum mengetahui haknya sebagai anak itu apa, kemudian apa yang dilakukan orang dewasa. Sehingga sasaran kita yang sosialisasi ke desa, itu juga orang-orang dewasa, karena yang mempengaruhi faktor pernikahan anak itu lingkungan, orang terdekat, itu yang paling mempengaruhi. Karena itu mereka jarang untuk curhat ke orang tua, kemudian orang sekitarnya, karena mereka lebih nyaman ke sahabat, teman sebaya. Jadi kita mereferensi di sosial media itu, menggunakan sosial media itu seperti apa. Kemudian untuk berkegiatan positif itu melakukan apa. Jadi kita melaksanakan program-program itu Forum Anak. Kemudian kita melaksanakan eksibisi supaya anak-anak itu tidak begitu terlena dengan gadget. Karena di gadget ini sangat berpengaruh, di mana mereka juga sekarang mengetahui bahasa-bahasa yang mengandung kekerasan, yang orang-orang tua sini belum mengetahui, tapi anak-anak bahasa Jawanya, bahasa mana itu sudah mereka ketahui, seperti itu. Jadi kita melaksanakan kegiatan. Nah, dari itu saya juga kami ini sebagai Forum Anak memiliki resiko tersendiri sebagai Forum Anak menjadi pelopor dan pelapor. Di mana ada stigma negatif, di mana nanti teman-teman kita yang kita laporkan itu meskipun sembunyi-sembunyi mereka mengetahui bahwa itu yang melaporkan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang berbahaya seperti itu kepada kita. Jadi kami pun butuh kapasitas seperti itu. Dan kapasitas itu tentunya dengan pelatihan-pelatihan, kemudian dari anggaran-anggaran yang dimana bisa memberikan kami rasa aman seperti itu. Kemudian kami juga membuka peluang kolaborasi dengan PKK ya, untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Karena memang di tahun ini kami Forum Anak Kabupaten tidak memiliki anggaran, sehingga untuk menunggu anggaran 2023 itu kami rasa cukup lama. Mari kita melaksanakan sebuah kegiatan atau menyusun sebuah program bersama, sehingga kita mengisi di mana sambil kita menunggu anggaran tersebut. Jadi mari kita melaksanakan atau menyusun program-program bersama, karena semua perangkat itu berhubungan. Apa yang kita laksanakan, kegiatan kita itu seperti apa, itu berhubungan semuanya. Jadi kita mohon bantuan dan dukungannya, perhatikan kami sebagai anak-anak. Kami pun bertanya-tanya apakah selama ini suara anak yang kami buat selama 1 tahun itu, setiap tahun itu apakah sampai ke pemerintah seperti itu. Karena kami juga belum menyaksikan ya, apa yang kami suarakan itu belum terwujud di desa kita, di daerah kita. Setiap tahun kami membentuk suara anak, ada 10 bahkan sampai belasan suara anak, tetapi belum sampai terwujud sampai sekarang. Itu yang menjadi pertanyaan juga dari anak-anak. Sehingga kami kepada orang-orang dewasa, mari dukung Forum Anak, dan juga
organisasi lainnya tentang anak-anak. Ada PIKR juga yang hadir. Banyak sekali organisasi-organisasi di bawah naungan lembaga-lembaga seperti KLA, LPA dan semacamnya. Jadi mungkin itu saja, kami butuh perhatian dan juga kapasitas dari Forum Anak Kabupaten Lombok Utara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk semuanya ya. Silakan duduk. Ya, terima kasih ya anak-anakku yang ini contoh anak-anak muda yang sudah berbuat, yang sudah melakukan sesuatu ya untuk membantu penurunan dari pernikahan anak ya. Dan tadi sudah sedikit curhat ya, minta perhatian, minta dukungan untuk pelaksanaan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan nanti Dinas OPD terkait bisa membantu, ataupun juga dari desa, ibu-ibu ketua tim PKK-nya ada di sini semuanya bisa mensupport anak-anak ini sehingga di desanya kegiatan anak-anak bisa lebih banyak, lebih berdaya dan lebih positif ya. Ada satu orang lagi yang ingin saya ajak bicara hari ini ya, Ibu Rohani. Ada Ibu Rohani? Ya, silakan Ibu Rohani ke depan ya. Yuk kita ngomong berdua. Ya, aduh Ibu Rohani ini masih muda dan cantik. Nah ini Bu Rohani, kenalan dulu ya. Namanya Ibu siapa? Ibu sekarang apa kerjaannya? Di mana? Nama saya Rohani. Saya kerja di Pasar Tanjung. Umur saya 29 tahun. Ya, kenapa Bu Rohani ada di sini? Tepuk tangan dulu ya untuk Bu Rohani. Ya, Bu Rohani boleh tahu ya sedikit-sedikit nih cerita. Dulu menikah usia berapa? 17 tahun. 17 tahun ya. Jadi sekarang udah berapa tahun menikah ya? Masuk 11 tahun. 11 tahun menikah ya. Dulu menikah 17 tahun, kalau boleh tahu kenapa dulu menikah 17 tahun waktu itu? Ya, pengen tahu aja. Pengen tahu. Jadi waktu itu nggak tahu pernikahan itu seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya masih belum paham menikah itu maksud apa dan bagaimana gitu ya. Jadi menikah karena coba-coba ya. Ya itu ya, ini contohnya ya, menikah karena coba. Tapi sekarang sudah tahu ya. Kemudian boleh tahu, Ibu sudah punya anak sekarang? Udah punya anak 2. 2. Waktu itu bagaimana? Melahiran langsung, hamil langsung melahirkan atau tidak? Enggak. Satu tahun baru punya anak. Ada masalah nggak di anaknya waktu itu? Enggak ada. Alhamdulillah. Karena kenapa waktu itu banyak belajar atau apa? Nggak ada masalahnya, bagus? Iya, bagus. Oh ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu korban pernikahan anak. Saat saya menikah, saya umur 17 tahun. Saya dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan tersebut. Dan saat ini sudah bercerai dikarenakan suka berjudi dan berhutang di mana-mana. Saya amat menyesal karena menikah di usia anak karena saya tidak dapat menamatkan sekolah saya serta sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Besar harapan saya anak-anak yang lain tidak mengikuti jejak saya dan cerita saya menjadi inspirasi buat kita semua supaya tidak menikah di usia anak. Saya siap menjadi pelopor dan pelapor untuk pencegahan pernikahan anak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Ibu Rohani. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir. Terima kasih Ibu Rohani ya sudah bersedia membagi ceritanya, mengajak kita semua untuk mencegah pernikahan anak ini terjadi ya. Hadir di sini juga perwakilan dari MKD, Majelis Krama Desa. Ya, bisa ke depan Bapak. Ya, mungkin bisa jelaskan apa itu MKD. Ini spesial dari Kabupaten Lombok Utara ini ya. Dan bagaimana MKD ini bisa berperan dalam pencegahan pernikahan anak di desa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sai, selaku Ketua Forum MKD Kabupaten Lombok Utara. Sebelumnya kami sampaikan, kami membawahi 34 MKD desa se-Kabupaten Lombok Utara.
Dan alhamdulillah kami selalu bekerja sama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sebelumnya kami sampaikan, adapun ranah kami sebagai MKD itu mencakup 3 hal. Yang pertama, kaitan dengan penanganan tindak pidana ringan atau tipiring, kemudian ada perdata dan sengketa adat. Di tengah perjalanan juga kami kerjasama dengan teman-teman LPA melihat persoalan-persoalan yang ada. Salah satu di antaranya adalah kaitan dengan stunting ini. Adapun upaya yang kami lakukan bersama teman-teman LPA, kami membantu bagaimana persoalan-persoalan ini bisa terselesaikan. Mulai dari komunikasi secara internal, ya, secara eksternal, baik dengan pihak-pihak yang ada. Karena kami meyakini bahwasanya tidak mungkin persoalan ini akan diselesaikan oleh kita saja. Ini harus menjadi PR kita bersama. Oleh karena itu di MKD ini terdiri dari ada tokoh mudanya juga ada, dari gendernya juga ada nanti dari tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga ada di sana. Yang itu kemudian kami ajak untuk mengelaborasi bagaimana persoalan-persoalan ini selesai. Dan alhamdulillah tidak sedikit dari persoalan-persoalan kaitan dengan pernikahan dini ini bisa kami selesaikan. Seperti itu. Bisa diceritakan contoh ya yang sudah pernah digagalkan gitu ya, mungkin ya. Ada nggak sebenarnya hampir terjadi kemudian MKD mungkin di situ turut berperan sehingga menggagalkan seperti itu, kira-kira seperti apa prosesnya? Baik, terima kasih. Kami memberikan sebuah ilustrasi dan contoh real. Salah satu di antaranya yang kami tangani dahulu ada kasus di Desa Pemenang Barat, posisi proses di Dusun Sumur Mual. Itu ada sebuah kasus yang awalnya kami mendapatkan informasi bahwa akan terjadi pernikahan dini. Berbicara tentang proksi, MKD ini kan bersifat pasif, Bu, karena kami adalah mediator, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena ini menjadi musuh besar kita bersama, maka kami bangun sebuah strategi bagaimana persoalan ini tidak berlangsung. Yang kemudian setelah itu kami komunikasi dengan pihak desa, dengan konselornya, kemudian dari pihak keamanan waktu itu dari Polres, ada juga dari bagian kesehatan. Yang kemudian kami duduk bareng dan menjelaskan sesuai dengan voksi kami masing-masing. Dari kesehatan menjelaskan tentang apa, kemudian nanti dari bagian hukum berbicara tentang apa. Nah, begitu juga kami. Sehingga alhamdulillah waktu itu ada kata sepakat bahwa tidak akan dilangsungkan proses pernikahan. Jadi setelah dipertemukan kemudian diedukasi akhirnya batal gitu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah batal. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan, kan tadi sudah ada di 34 desa ya. Siap. Jadi dengan kerjasama yang saya pikir ini saatnya kita bersama-sama bersatu gitu ya dalam hal mencegah pernikahan anak ini. Mulai dari teman-teman dari Forum Anak mungkin ada informasi temannya ada yang bisik-bisik gitu ya. Mungkin bisa melaporkan menjadi pelapor nanti disampaikan ke MKD atau ke Ibu tim penggerak PKK desa gitu ya. Kemudian nanti kita sama-sama lakukan mediasi dan mudah-mudahan itu tidak terjadi sehingga tidak ada lagi pernikahan anak di Lombok Utara ini, insya Allah. Amin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya di mana kita saat ini memberi kesempatan kepada yang hadir untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita semua. Saya akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya ya. Silakan bertanya. Sebelumnya nih Pak Kadis Sosial mau menyampaikan dulu 1 atau 2 hal. Silakan. Terima kasih waktunya Bu Deken. Ya tadi menyambung dengan video, dengan Forum Anak dan sama MKD ini ada kaitan yang ingin saya sampaikan. Ibu-ibu sekalian, ini data yang perlu kita perhatikan bahwa dari 62 kasus pernikahan anak tahun 2021, 29 kasus berhasil dipisah.
Nah itulah kerjasama kita sama MKD Bu Niken, 29 kasus berhasil kita pisah. Nah yang tidak berhasil kita pisah itu 33 kasus Bapak Ibu sekalian. Nah kenapa tidak berhasil kita pisah? Ini karena hamil di luar nikah ya. Jadi 33 kasus hamil di luar nikah. Nah, salah satu penyebab pernikahan anak itu adalah karena hamil duluan ya. Makanya dari 62 itu 33 kasus ya, hamil duluan. Nah, dari 33 kasus ini Bapak Ibu sekalian, 12 kasus di bawah tangan. Jadi dia sembunyi-sembunyi nikahnya ya. Dan 21 dapat dispensasi dari Kementerian Agama. Nah, inilah yang Bunda Niken sebutkan tadi sebagai anak ibu ya. Jadi ini menjadi anak ibu ya. Inilah menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga mencatat di tahun 2021 ada 23 kasus kekerasan terhadap anak perempuan ya. Dari 23 kasus itu 5 anak terpaksa melahirkan tanpa ayah ya. Melahirkan tanpa didampingi sama ibunya di Balai Paramita Mataram ya. Dari 5 kasus itu 2 orang sama anaknya masih kita titip di Paramita ya. 2 orang berhasil kita kembalikan ke keluarga dan 1 orang menjadi anak negara, kita serahkan ke negara. Nah, siapa pelakunya Ibu-ibu sekalian? Ini perlu kita deteksi ya. Pelakunya adalah tidak jauh adalah orang dekat. Ada bapak tiri, ada tetangga, ada beda agama. Dan ini kasus baru Bu Niken, bahwa salah satu pelakunya itu adalah pegawai koperasi liar ini. Kami menduga ya, ini mohon maaf, off the record kami menduga anaknya sengaja dijual karena tidak bisa mampu membayar. Nah ini indikasinya ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi dari hasil penelusuran teman-teman kami di lapangan dari UPTD PPPA ada indikasi ke arah itu, tetapi kami belum berani memastikan. Nah ini berarti sudah ada eksploitasi anak, penjualan anak ya. Nah makanya inilah kenapa ini perlu saya sampaikan untuk kita waspadai ya. Dan koperasi tersebut tidak berkantor di KLU, berkantor di luar KLU dan dia bebas untuk menawarkan jasanya di sini. Nah ini hati-hati ya. Nah terus untuk forum anak ya, Ibu, saya terima kasih Ibu Kades sudah ada di sini. Untuk forum anak di KLU itu baru terbentuk di 14 desa ya, 14 desa, yaitu Desa Loloan, Mumbulsari, Karangbajo, Pendua, Dangyang, Salut, Gondang, Bentek, Jenggala, Medana, Tanjung, Sigar Penjalin, dan Teniga, Pemenang Timur. Jadi ibu-ibu kades ya yang belum ada forum anaknya silakan dibentuk. Nanti kita fasilitasi ya. Karena apa? Forum anak ini sangat penting, sangat luar biasa peranannya. Karena kami melihat desa-desa yang sudah ada forum anaknya ternyata sudah bisa mencegah pernikahan anak ya. Cuman mohon maaf forum anak kabupaten selama ini kami belum bisa berbuat banyak untuk teman-teman sekalian karena mengingat situasi dan kondisi. Insya Allah ke depan kita akan menjadi perhatian kita bersama ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasi tambahannya Pak Kadis ya. Jadi satu hal yang saya garis bawahi adalah biasanya hal ini terjadi di pelosok-pelosok juga ya. Di daerah yang pelosok-pelosok yang sulit terjangkau. Nah, di sini mungkin para petugas dari kabupaten mungkin pastinya tidak sempat untuk datang, tapi ibu-ibu ini yang menjadi tim penggerak PKK desa, anak-anak yang ada di forum anak desa, itulah mereka ujung tombak dari pencegahan pernikahan anak ya. Ya, mungkin saya beri kesempatan kepada 3 orang penanya dulu yang hadir di sini untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan ya pada topik kita hari ini. Ada yang berniat untuk bertanya, silakan. Ya, ibu-ibu kepala desanya semangat, saya senang nih semuanya mau memberikan masukan ya. Dari sebelah kanan saya, bunda-bunda. Ya, bunda-bunda juga di sini ada Kepala Dinas DP3AP 2KB Provinsi juga hadir, Ketua 1 di Provinsi
dan juga Pokja 1 di provinsi ya. Silakan untuk pertanyaan pertama dari Ananda dulu ya, dari Topan ya. Kemudian ibu-ibu sekali lagi angkat tangan yang mau bertanya. Iya, yang di tengah ya. Kemudian yang di belakang yang kerudung coklat ya, berkacamata, silakan. Baik, mohon maaf Silakan sebelumnya namanya saya berdiri. dan dari mana silakan. Saya ingin bertanya, apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi tingginya angka pernikahan di usia anak? Serta saya sedikit memberikan saran tentang pernikahan di usia anak. Untuk ibu-ibu, banyak yang menyuruh anaknya untuk menikah di usia anak, dikarenakan hal tersebut karena ada masalah ekonomi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya penanya kedua, silakan berdiri. Ya Bu, silakan Ibu Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Johanti, Ibu Kepala Desa Loloan. Di sini sedikit saya Bu, karena di lapangan banyak yang kita temukan anak-anak yang kawin di usia dini. Kita sebagai tokoh masyarakat ataupun pengayom masyarakat berusaha melerai perkawinan tersebut, sementara orang tua atau keluarga anak ini menganjurkan, biarkan udah misalkan nggak, kita turun ke lapangan, anaknya sudah kita lerai. Kayak tahun ini di bulan selesai Lebaran ini ada dua pernikahan di dusun saya sendiri, dusun Terean. Itu sudah sempat bapak melerai si anak, tapi kedua orang tuanya marah, kita bertengkar gitu Bu. Saking simpatisnya kita sama anak ini biar tidak terjadi pernikahan dini. Nah, besok malamnya lagi di situ dia diam-diam menikahkan anaknya. Nah, sampai sekarang kami tetap dimusuhi masyarakat, terlebih-lebih orang tua anak yang kami lerai kemarin itu, katanya akal-akalan kepala desa melerai anak yang nikah di usia dini. Nah, untuk kedepannya kita maunya dari pemerintah itu berikan sanksi kepada keluarga si pelaku pernikahan dini itu Bu. Ya, mungkin dengan cara begitu, karena kan kemarin hanya pemerintah yang diberikan sanksi sama petugas-petugas. Nah, sekarang kita minta untuk keluarganya sanksi apa yang bisa kita lakukan biar tidak terjadi pernikahan diri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Ibu yang di belakang, silakan berdiri. Yang pakai kerudung coklat. Buka kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianti, saya dari Sekolah Perempuan dan juga konselor Desa Jenggala. Nah, saya cuma mau menyampaikan harapan-harapan saya untuk Bunda Niken ke depannya tentang masalah penanganan kasus. Ya, alhamdulillah yang kita lakukan di desa, utama Desa Jenggala, masalah stunting akibat pernikahan dini itu sudah luar biasa. Kita membentuk lembaga forum instansi kerjasama dengan Desa Jenggala untuk membuat PATBM untuk menjadi pelopor dan pelapor. Nah, permasalahan saya yang ada sekarang Bunda Niken adalah setelah penanganan kasus ini yang kita dampingin, saya sampaikan dulu di Desa Jenggala ada beberapa kasus yang hamil kita tidak nikahkan. Kenapa? Karena agar menjadi contoh. Jadi contoh bagi para remaja bahwa tidak semua anak-anak yang hamil itu bisa dinikahkan. Seperti itu. Nah, yang saya mau jadi harapan ini Bu Niken adalah gimana setelah saya korban adalah korban anak di bawah umur. Nah, pelaku adalah orang dewasa.
Nah, sekarang ini sudah kita dampingin sampai ke Polres, Bu Niken. Akhirnya di Polres sampai sekarang ini ada berapa tahun, kasus saya ada 2, sampai sekarang tidak ada tindakan dari Polres itu sendiri. Alasan Polres adalah kasus ini adalah suka sama suka. Dia tidak melihat bahwa kasus ini adalah melanggar perlindungan anak gitu. Ada 2 kasus. Jadi akhirnya yang kita lakukan di desa itu terlambai begitu saja. Sedangkan harapan kedua orang tua korban ini ingin pelaku ini dipenjarakan gitu, Bu Niken. Jadi itu harapan saya sebagai pelaku pencegahan pernikahan anak yang ada di desa. Gimana tindak lanjut ke depannya. Nah, satu lagi Bu Niken, ingin saya adalah anak yang sudah kita pisahkan ini apa yang menjadi pemerhati pemerintah. Maksudnya begini, ketika kita sudah nikahkan anak dan bersekolah lagi, mungkin kemampuannya sampai ke SMA, ingin saya itu pemerintah memperhatikan bahwa gimana mereka itu diberikan pekerjaan sesuai dengan ijazah mereka. Misalnya sebagai OB rumah sakit atau OB kantor-kantor saja begitu, Bu Niken. Jadi supaya mereka ada harapan bahwa kita berikan tunjangan bahwa mereka akan tetap diperhatikan oleh pemerintah yang ada di Lombok Utara maupun provinsi. Seperti itu, Bu Niken. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, tadi sudah kita dapat 3 pertanyaan ya, dari Jopan, dari Ibu Kadis Loloan, dan dari Ibu Mariati. Mungkin kita akan coba tanyakan ya ke para narasumber yang ada di sini. Tadi Jopan bertanya apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini tentu saja Dinas DP3AP2KB pemerintah ataupun dari Dinas Kesehatan ya, yang ada di sini yang bisa dibagi kita semua. Kemudian tadi juga dari Ibu Kepala TPPKK Desa Loloan tentang meminta sanksi untuk orang tuanya ya. Mungkin dari DP3AP2KB juga bisa menjelaskan tentang undang-undang yang sekarang ada ini, sanksinya ke siapa saja ya. Dan Ibu Mariati ya yang tadi memberikan beberapa sharingnya kepada kita semua. Mungkin silakan dulu Pak Kadis ya. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus-bagus. Itu yang dari Forum Anak, memang apa yang sudah kita lakukan. Salah satu bentuk yang sudah kita lakukan adalah melalui Forum Anak. Kita akan membentuk Forum Anak di semua desa. Di samping itu kita juga mendorong semua desa membuat perdes atau awik-awik pencegahan perkawinan anak. Nah, tetapi sayang Bu Niken, di dalam awik-awik ini belum ada sanksi yang tegas gitu, sehingga seperti yang disampaikan Mbak Marianti memang itulah jadi masalahnya. Kami juga sudah membentuk Forum Anak Kecamatan, tapi sayang baru 1 kecamatan, Kecamatan Tanjung saja. Ada juga program Kementerian PPPA bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Desa Tertinggal, yaitu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPPA. Nah, ini sudah kita rintis di 7 desa. Ada juga kita kembangkan Desa Layak Anak. Sudah kita punya Desa Jenggala dan Singgar Penjalin. Ada juga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM. Dan kita juga sudah membentuk Satgas PPPA di desa. Dan baru yang dirintis adalah Sekolah Ramah Anak. Jadi sudah banyak hal yang kami perbuat terkait dengan regulasi. Di samping itu juga kami selalu mengadakan sosialisasi secara masif ya. Nah, ini yang terus akan kita kembangkan Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya secara regulasi di Lombok Utara kita sudah punya Perbuk ya, Kabupaten Layak Anak. Kita punya Perda nomor 1 tahun 2017 tentang perlindungan perempuan dan anak. Kita juga punya Perbuk, kita punya SK Bupati, dan yang terakhir kita punya Perda Inisiatif DPR tentang pencegahan perkawinan anak yang provinsi sudah ada, cuman di KLU yang belum. Ini inisiatif DPR cuman belum disahkan karena menyangkut tentang
sanksi di situ. Nah, inilah beberapa hal yang sudah kami lakukan di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lombok Utara. Nah, menjawab dari Bu Kades tadi, memang itu dilema kita, Bu. Bahkan kami di dinas ini sudah pernah dibawain parang, ya. Karena kita sudah berusaha mencegah bersama MKD, bersama pemerintah desa, tetapi dari pihak keluarga bersikeras ingin menikahkan. Ayo, kita mau seperti apa? Kemarin ada pernikahan antara anak Lombok Utara sama KLU, sama Lombok Tengah. Itu sampai di sana, kita sampai di sana sudah siap, ya, warga itu menghadang kita. Ya, kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, ya, sehingga kita bisa bantu dan bisa lolos, dan anaknya sudah bisa kita bawa ke UPTD provinsi. Ya, sekarang insya Allah sudah dinikahkan. Inilah dilema kita. Ketika kita berusaha untuk mencegah, ada pihak lain yang ingin menikahkan. Nah, inilah perlu sanksi, betul. Saya setuju sama Ibu Kades, memang perlu sanksi. Tetapi itu yang belum tegas, sanksi yang ada di awik-awik yang ada di desa ini. Sanksi bagi, kalau saya dengar, mohon maaf, di undang-undang terbaru Bu Niken, yang undang-undang penghapusan tindak kekerasan itu, sekarang siapapun yang berani melakukan pernikahan anak, baik itu orang tua, saksi, bahkan dari pihak pemerintah, itu akan kena sanksi. Nah, cuman ini kan undang-undang baru disahkan, mungkin belum sosialisasi, ya, nanti akan ada sosialisasi. Nah, kalau sudah ada sanksi seperti ini, saya yakin, ya, orang tua juga takut untuk menikahkan anaknya. Bahkan sekarang ini juga pegawai KUA sudah takut, sudah tidak berani lagi menikahkan usia di bawah pernikahan. Tetapi kan seperti tadi, ternyata diam-diam menikahkan. Ini sudah beberapa kasus kita catat. Sudah kita pisah, besok lari lagi. Kita pisah lagi, besok kawin sepi-sepi lagi. Nah, inilah persoalannya Bapak Ibu sekalian. Karena saya harap, ya, saya mohon dengan Pak Ustadz Sa'i, forum MKD, supaya terus kita berkoordinasi, membangun komitmen bersama bagaimana kita mencegah, ya, perkawinan anak ini. Mudah-mudahan desa yang belum bentuk awik-awik segera, ya, ibu-ibu ketua PKK desa, mungkin ada desanya yang belum, bagaimana supaya segera, ya, karena itu sangat penting, ya, awik-awik desa dan forum anak di desa. Nah, kalau dua lembaga ini berjalan dengan baik, ya, saya insya Allah bisa kita tekan, ya. Nah, dari forum anak kemarin kami sudah mendapat laporan, ternyata sudah banyak berbuat, sudah banyak memberikan edukasi ke sesama teman remaja untuk menunda usia pernikahan sampai tamat sekolah. Ya, karena ada beberapa kita catat anak masih usia sekolah ingin menikah, tapi setelah diedukasi, alhamdulillah, ya, bisa kita cegah. Nah, ini yang kita lakukan, Ibu Niken. Sebagai tambahan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya selalu menyampaikan kasus untuk jadi keprihatinan kita bersama. Iya, kemarin kita di desa, mohon maaf saya tidak sebut desanya, di Kecamatan Bayan, ada 4 orang anak, ya, usia sekolah, usia 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, baru kelas 1 SD, bahkan ada yang TK, Bu Niken, menjebol kios, ya. Ya, menjebol kios tetangga, mencuri uang 1.500.000 untuk beli rokok, ya. Dan mereka sudah punya geng. Siapa punya anak? Ternyata juga sudah saya sebutkan tadi, ini adalah berasal dari keluarga yang tercerai berai, ya. Anak-anak ini dititip di neneknya, ibunya keluar daerah, bapaknya keluar daerah. Sementara ibunya tidak, neneknya tidak punya kemampuan untuk mengawasi dia tiap saat karena sibuk dengan ekonomi, sehingga ini menjadi tidak diperhatikan. Nah, inilah mungkin, mohon maaf Bu Niken, ke depan kita bekerja sama PKK inilah. Mungkin ibu-ibu kades bisa mendeteksi dini lah keluarga seperti ini, ya. Kalau ada deteksi dini, bisa kita melakukan mencegah, ya, melakukan program kegiatan untuk pencegahan. Nah, jangan sampai baru terjadi kita sudah kaget-kaget luar biasa. Ada anak usia itu sudah membuat geng sendiri untuk melakukan tindak pidana, ya. Alhamdulillah sudah kita titip di Paramita, dan saya dengar kemarin sudah betah di sana, ya. Karena kalau kita mau kembalikan, kita harus siapkan dulu keluarganya. Karena keluarganya kelihatannya belum siap untuk menerima. Dan ada juga kasus Bunda Niken, saya sampaikan, ada 2 orang anak, ya, usia 16-17 tahun yang keliaran setiap malam di lapangan Tanjung, ya.
kemarin sudah kita tangkap di Gili dia 10 hari, ya. Berhasil kita bawa ke PTD provinsi, hanya semalam minggat lagi. Dan keberadaannya sekarang tidak tahu di mana. Apa dia kembali ke keluarga? Ini anak ini semacam buruan kita lah. Setiap saat kita pantau, kita kirim ke sini, lolos lagi, kita kembalikan ke keluarga, dia minggat lagi. Nah, inilah persoalan kita ibu-ibu PKK. Mudah-mudahan ya di lingkungannya ya, kalau ada seperti ini tolong ya, sebagai fungsi pelapor dan pelopor itu minimal ibu-ibu laporkanlah ya, jangan didiamkan ya. Jangan setelah berkasus, setelah naik media sosial baru kita tahu. Jadi kita harus melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini melalui forum anak, dan mudah-mudahan kita bisa dibantu oleh ibu-ibu PKK ini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Kadis. Mungkin saya minta dari provinsi ya, tadi dari sisi kabupaten, untuk provinsi kira-kira upaya-upaya yang berkaitan dengan aturan-aturan regulasi dan sanksi ini bisa dijelaskan lebih dalam lagi oleh Ibu Kepala Dinas DP3P2KB. Silakan Ibu Wisma. Alhamdulillah hari bersama kita. Terima kasih Bunda Niken. Ibu-ibu dan adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi terkait dengan pertanyaan nomor 2 ya dari Ibu Kades, mana tadi? Loloan ya. Jadi memang sebenarnya sekarang ini kita sudah punya kekuatan hukum dengan disahkannya Undang-Undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual yang baru disahkan oleh Presiden Jokowi. Di daerah sendiri kita sebenarnya sudah punya perda ya, Perda Pencegahan Perkawinan Anak nomor 51 tahun 2021. Nah, undang-undang ini dua-duanya ini sebenarnya sudah bisa jadikan pegangan, hanya saja memang seperti disampaikan tadi Pak Kadis, di tingkat kabupaten yang belum punya, karena memang undang-undang itu harus kita turunkan. Dan kalau kita berkoordinasi dengan penegak hukum, aparat penegak hukum, ini sudah bisa dilakukan tindakan. Jadi dari desa kita bisa berkoordinasi dengan penegak hukum, di mana di dalam undang-undang itu sudah disebutkan bahwa barang siapa memaksa menikahkan anak ya, anak di bawah umur, itu akan dikenakan sanksi. Kalau kemarin dalam undang-undang perda kita memang itu dicabut sanksinya karena banyak sekali protes-protes dari kelompok-kelompok masyarakat ya, karena katanya ini bukan tindak pidana. Tapi ternyata sekarang kita punya payung hukum yang lebih kuat lagi, bahwa dalam undang-undang itu sudah disebutkan akan kena sanksi pelaku yang menikahkan anak. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum ya. Dan kalau bisa lagi memang seperti tadi disampaikan Pak Kadis, dibuat perdes ya. Perdes ini untuk lingkup desa sangat bagus karena ini dibangun dan disusun oleh masyarakat setempat. Sehingga kesepakatan masyarakat kalau dia tidak mau menggunakan dinaikkan, artinya hanya ada di lingkup desa, gunakan perdes, di mana kesepakatan itu diambil. Mungkin perlu dicantumkan sanksi sosial. Ya, sanksinya seperti apa itu yang perlu dicantumkan. Sekarang ini kan kita memang belum mencantumkan sanksi. Ini yang menjadi masalah. Ya, di provinsi juga kemarin ada sedikit penurunan kasus tahun 2021 setelah kita punya perda. Ya, tapi dengan dicabutnya sanksi itu banyak lagi mulai kasus-kasus seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ya semua kita ya bisa menggunakan tadi undang-undang TPKS ya, nomornya saya lupa ya, nomor 12 tahun 2022 ya, baru disahkan. Itu yang pertama dari segi undang-undang. Yang kedua tadi juga disampaikan bahwa dengan forum anak ya, jadi mungkin kalau di desa sekarang ini memang menjadi PR kita ya, PR dari Dinas DP3P2KB bersama juga tim penggerak PKK, karena yang ada di masyarakat ya memang ujung tombak dari semua program saya rasa memang ada di PKK. Artinya bukan kita membebankan, tapi kita bisa bersama-sama ya, bersama-sama. PKK kan punya sampai dasar wisma sampai di ujung tombak. Kejadian persoalan ini ada di dalam rumah tangga ya, di dalam masyarakat. Jadi kita bisa bersama-sama bahu-membahu untuk menangani persoalan ini. Dan
nanti dengan adanya terbitnya Forum Anak ya bisa dengan mudah mungkin teman-teman dari Forum Anak ini menjadi teman mitra dari PKK Dasawisma. Dan memang kalau tadi kasus yang disampaikan bahwa Lombok Utara ini sudah cukup tinggi, sangat tinggi ya, dengan 6.000 anak stunting, kemudian pernikahan dini yang cukup tinggi. Saya pikir ini sudah perlu satu gerakan yang harus benar-benar real kita lakukan. Jadi nanti kami dengan Pak Kadis ya akan kita koordinasikan program-program yang benar-benar real, bukan sekedar ya pembentukan ya, bukan hanya pembentukan lembaga, tapi ada rencana aksi yang benar-benar bisa kita lakukan. Ya, cukup tinggi ini saya rasa. Maaf Bu, Ibu Bupati, kayaknya ini udah perlu ada lampu kuning kalau kita lampu merah Bu ya. Itu nanti perlu sekali untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang lebih luas lagi. Jadi Pak Kadis nanti kita koordinasi. Jadi tadi itu ya Bu ya, pegangan kita bahwa undang-undang TPKS sudah disahkan. Jadi di tingkat desa bisa koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kemarin kami juga koordinasi dengan Polda NTB. Mereka juga sudah siap karena ini sudah disahkan, dan nanti sampai di desa petugas-petugas aparat penegak hukum sudah akan bisa menerapkan undang-undang tersebut. Terima kasih. Demikian Bu. Ya, mungkin Bu Wisma sedikit tadi ada dari Bu Mariati ya tentang bagaimana bantuan pendampingan untuk kasus-kasus yang sudah dilaporkan ya. Tadi contohnya sudah melaporkan ke Polres ya, tapi mungkin di sana polisinya masih belum nyambung ini kelihatannya ya, bahwa ini tidak dianggap pidana karena ini suka sama suka seperti itu. Itu kira-kira nanti mereka bisa mendapat bantuan dari mana nih gitu ya? Ya kami dari provinsi siap. UPTD kita Pak Kadis tetap bergerak ya. Jadi ada pendampingan dari UPTD dari kabupaten maupun dari provinsi. Kalau memang nanti dari kabupaten membutuhkan tenaga pendamping dari provinsi, kami siap karena kita juga punya tenaga ahli antara lain psikolog, kemudian juga nanti ada advokat dan mediator. Kalau memang itu dibutuhkan, kami siap untuk mendukung menyelesaikan kasus ini. Itu Bu Nani kan? Ya, jadi sebenarnya dari pemerintah sudah ada namanya UPTD ya, Unit Pelayanan Terpadu yang melayani masyarakat yang membutuhkan untuk masalah-masalah perempuan dan anak ya. Termasuk bagaimana menemani anak-anak bermasalah ini atau korban untuk mendapatkan pendampingan hukum bahkan ya. Betul. Psikologi bahkan sampai hukum. Jadi kalau tadi ingin mendapatkan pengacara dan lain-lainnya, kita bisa minta ke UPTD ya, di Kabupaten Lombok Utara sudah ada. Sudah punya sewa pengacara khusus ya, jadi tinggal dipakai nih. Sudah disewa pengacaranya dari Lombok Utara, sudah punya dan bisa dimanfaatkan karena ini yang membiayai pemerintah. Jadi silakan dimanfaatkan ya. Ini UPTD sudah ada di 10 kabupaten kota ya Bu Wisma? Sudah ada semua kabupaten kota. Sudah ada UPTD. Ya, jadi tenaga-tenaga ahli untuk pendampingan juga sudah kita siapkan. Iya, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk kita semua. Mungkin kita sekarang ke narasumber berikutnya untuk membantu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tadi, apa saja yang sudah dilakukan dalam hal ini Dinas Kesehatan. Dan satu hal pertanyaan saya, misalnya ya sudah terlanjur terjadi pernikahan anak ini yang tadi yang katanya ada 60 tiap tahun itu bagaimana caranya supaya anak-anak yang sudah terlanjur menikah ini tidak menghasilkan bayi-bayi yang stunting ya? Mungkin Ibu Laksmi bisa sampaikan kepada kita semua. Silakan Bu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait dengan pertanyaan dari sebelum saya menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Bunda Niken. Saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari Mas Jovan. Ya, terkait dengan bagaimana sih caranya untuk melakukan pencegahan pernikahan di usia anak. Bila kita melihat kita sudah melakukan ada aksi bergizi. Kalau dulu namanya aksi bergizi, kemudian sekarang namanya madrasah atau sekolah sehat. Jadi kita mulai dari situ. Di situ itu akan diberikan literasi atau edukasi terhadap anak-anak
Kemudian itu edukasinya banyak sekali terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian makanan sehat, pergaulan di usia remaja, kemudian di salah satunya juga nanti ada masalah perundungan, apa sih istilahnya, bullying, perundungan atau bullying, kemudian nanti juga akan ada menghindari nafsa, narkotika dan zat aditif berbahaya lainnya. Jadi itu adalah salah satu literasi pada program aksi bergizi atau sekolah sehat. Kita sudah melakukan pelatihan terhadap beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Selain itu ada nanti konsumsi TTD bersama, konsumsi tablet tambah darah bersama, bahwa anak-anak sekolah itu mendapatkan 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun. Tahun berikutnya juga sama apabila dia masih ada di sekolah yang bersangkutan. Kemudian sebelum mereka mengkonsumsi TTD, mereka harus dilakukan sarapan bersama. Jadi sarapan bersama, jadi bukan sekolah yang menanggung, tapi mereka diharuskan membawa sarapan sendiri ke sekolah. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Selain itu nanti di dalam madrasah atau sekolah sehat juga ada nanti penilaian kantin sehat atau kantin sekolah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan sekolah yang sehat. Nah, ini adalah merupakan program kita yang terbaru. Jadi saat ini kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan, kemudian pelatihan-pelatihan dan pertemuan-pertemuan terkait itu dengan pihak sekolah yang nanti akan diwakili oleh salah satu sekolah. Bahkan dengan Dipora harapan kita bahwa ini bisa disebarluaskan untuk semua sekolah, baik di tingkat dasar sampai di tingkat sekolah menengah atas, kemudian yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, diantaranya seperti pondok pesantren, madrasah madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan awik-awik desa dengan tentang pernikahan, yang tidak kalah pentingnya adalah posyandu keluarga. Nah inilah yang menjadi permasalahan di dalam posyandu keluarga. Ternyata implementasinya yang hadir remaja di sekolah itu adalah tidak terlalu banyak, paling sering 1, 2. Kenapa? Karena mereka pada saat itu adalah berada di sekolah. Kemudian yang tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, mereka bekerja. Bekerjanya di mana? Mereka lebih banyak bekerja di sektor informal. Jadi itu. Kemudian kita juga sudah banyak melakukan terkait penyuluhan-penyuluhan, kemudian sosialisasi baik melalui media sosial, kemudian langsung ke sekolah-sekolah. Sedikit saya cerita, mungkin ketika kita berbicara pernikahan dini, kita harus melihat juga kehamilan. Ternyata kemarin di Bayan kita ketemu satu kasus kehamilan di usia 12 tahun. Jadi 12 tahun sudah bawa anak ke puskesmas, didampingi oleh neneknya. Ketika kita bertanya pada ibunya, mereka tidak bisa menjawab, diam saja. Jadi yang lebih banyak bicara itu adalah ibunya. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian contoh yang tidak benar ya, bukan contoh yang untuk diikuti. Artinya waktu itu balita yang dibawa dengan kondisi sakit, kemudian berat badannya jauh dari di bawah dari yang seharusnya. Pada saat itu dia juga tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. Jadi kalau masyarakat di sini terbiasa kalau ibunya sudah tidak mampu memberikan ASI, akan diberikan makanan pendamping ASI yang kalau di bawah usia 6 bulan yang seharusnya belum boleh diberikan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bunda Niken terkait dengan pernikahan apabila sudah terjadi. Nah, ini sebenarnya banyak sekali yang kalau kita kan memegang angkanya Bunda adalah angka yang sudah kehamilan di usia dini. Jadi kehamilan di usia remaja. Apa yang kita lakukan? Nah, kalau dia belum hamil, kita ada SKB 4 Menteri, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, kemudian Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, itu ada namanya surat keputusan bersama. Salah satunya adalah terkait dengan program pemberian TTD bagi remaja putri, dan tidak kalah pentingnya adalah untuk pendekatan atau edukasi terhadap anak-anak yang memang sudah terlanjur menikah.
Apalagi sekarang program BKKBN itu ada namanya program LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Jadi harapannya kalau memang sudah terjadi pernikahan, sebaiknya memang kita lakukan penundaan kehamilan. Siapa yang bertugas? Kita punya tenaga bidan desa. Jadi masing-masing desa sekarang diisi oleh 2 bidan yang nanti akan melakukan pendekatan, kita lakukan pemeriksaan. Apa yang diperiksa? Di antaranya adalah lila, lingkar lengan atas. Jadi dilakukan pengukuran lila, apabila lilanya ada di bawah 23,5 sebaiknya jangan hamil dulu. Sampai mereka betul-betul siap. Bila perlu penundaannya sampai mereka siap untuk hamil ketika berusia 21 tahun. Kemudian ini menjadi kesulitan bagi kami karena rata-rata yang menikah ini adalah yang sudah hamil. Kalaupun dia belum hamil, kita bermasalah di dalam SOP dispensasi nikah. Jadi ini masih menjadi pembahasan kami kemarin dengan NGO terkait dengan SOP siap nikah. Kita sudah menghadirkan semua lintas sektor terkait yang difasilitasi oleh NGO, kemudian dengan dari Kementerian Agama terkait juga dari yang memberikan izin terkait pernikahan di Kementerian Agama, Pengadilan Agama waktu itu memang ya, itu memang mengalami permasalahan di situ karena mereka bila mereka tidak siap menikah, ya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Sosial, mereka keberatan. Bahkan kadang-kadang sampai mereka mendatangi petugas, kenapa anak saya, itu hak kami katanya. Jadi masih menjadi permasalahan itu. Tapi yang lebih penting adalah apabila dia memang sudah menikah, sebaiknya dilakukan penundaan untuk kehamilan sehingga tidak menimbulkan permasalahan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan gizi, diantaranya adalah stunting, gizi buruk, gizi kurang, maupun permasalahan-permasalahan gizi baik itu pada ibunya maupun pada balitanya. Jadi intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan tetap kita menjadi prioritas. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Tasmi dari Dinas Kesehatan ya. Jadi kalau sudah terlanjur ya, maka diupayakan ditunda dulu hamilnya, dibenahi dulu gizinya ibunya ya dengan tablet tambah darah dan ditambah pengetahuan tentang kesiapannya menjadi ibu ya. Ada masukan dari online kita ya, ada beberapa tanggapan ya dari Bapak Mulyadi Fajar dari Bapelkes Mataram ya. Katanya tidak ada perwakilan dari kader dialog warga bahwa kita sudah rintis awik-awik perdes. Nah, ini di Mataram nih Pak. Jadi ada kader dialog warga kalau di Mataram istilahnya ya, untuk membuat awik-awik ya. Insya Allah Pak Mulyadi kita akan ke Mataram nanti untuk membahas hal ini juga. Terima kasih untuk bergabungnya Bapak dalam kajian Bunda Niken hari ini. Kemudian dari Nur Anggraini, usul Bunda Niken kalau bisa turun sosialisasi di SMA, di sekolah SMA dan SMK karena masih banyak peserta didik berhenti sekolah karena sudah menikah, dan tolong diputar video yang tadi ya. Ini jadi tugas ibu-ibu tim penggerak PKK juga ya, ada namanya PKK Goes to School ya. Nah, ini ibu-ibu mungkin yang di kabupaten atau yang di kecamatan ya bisa datang ke sekolah menggandeng BKKBN atau dinas terkait untuk melakukan penyuluhan kepada anak-anak yang tidak hadir di posyandu keluarga tadi karena mereka ada di sekolah, dan di sekolah itu bisa tolong diberikan penyuluhan serta diputar video yang tadi ya. Terima kasih Mbak Nur Anggraini. Kemudian juga ada namanya PKK Goes to Majelis Taklim Ibu. Jadi tidak hanya ke sekolah-sekolah tapi juga melalui majelis taklim. Itu ibu-ibu pasti ada majelis taklim ya, di desa-desa ada ya. Ada. Nah, di majelis taklim ini ibu-ibu tolong memberitahukan supaya dalam salah satu pertemuannya ada yang mengisi mengenai bagaimana pernikahan dan bagaimana supaya anak-anak kita ini tidak menikah di usia yang sebelum mereka cukup ya. Banyak sekali tadi sudah kita dengar ya
hal-hal negatif ya yang akan terjadi kalau anak-anak menikah di bawah umur, dan ini menjadi tanggung jawab orang tuanya, sehingga tidak terjadi tadi orang tuanya yang malah justru ingin menikahkan anaknya kalau orang tuanya sudah kita cerahkan ya. Satu lagi masukan dari Rini Aminarti. Sepertinya awik-awik desa kurang ditakuti, malah masyarakat akan mengira hanya akal-akalan desa saja. Paling tepat minimal sanksi yang langsung dari Pemprov atau kabupaten. Ini tadi sudah dijawab juga dari Ibu Kadis kita dari provinsi dan kabupaten, bahwa sudah ada peraturan ya dari yang merupakan undang-undang ya TPKS dari yang mengatur seluruh warga Indonesia yang paling kuat ya, ini insya Allah bisa menjadi aturan yang lebih kuat lagi, dan insya Allah kita sudah siapkan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya untuk masyarakat yang ingin memberikan sanksi terhadap warganya. Mungkin itu saja dari kami. Ada lagi pertanyaan? Oh, dari Mas Abai. Oh, masih ada ya. Tapi waktunya sudah cukup lama ini. Kita bicara tentang pernikahan ini ternyata tidak terasa ya, luar biasa. Begitu banyak hal yang ingin kita bicarakan dan begitu banyak masukan-masukan dan antusiasme. Tapi waktunya kira-kira ya itu juga yang membatasi kita semua. Nanti Abai bisa join di Kabar Bunda Nikah selanjutnya, masih tentang pernikahan anak ya di Pulau Lombok. Dengan penekanan yang berbeda-beda. Kita akan bicara tentang dampak ekonomi, kemudian kita akan bicara tentang pekerja migran, kita akan bicara tentang faktor budaya, dan kita akan bicara tentang faktor ekonomi ya. Jadi masih ada Kabar Bunda Nikah selanjutnya, bisa di-join di sana, bisa memberikan pertanyaan di sana. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak untuk semua narasumber, untuk semua yang telah memberikan tanggapan dan dukungannya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, terutama bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita di Lombok Utara. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.